Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat hidayahnya beserta nikmat-nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini pertemuan terakhir kita di absen 15-16 kita juga masih bisa bersama-sama bertatap muka melalui aplikasi Google Meet ini di mata kuliah meteorologi pengembangan kemampuan bahasa di semester 5. Kemudian salam disampaikan buat junjungan alam, yakninya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para mahasiswa-mahasiswi kelas PGMI A18 yang kami banggakan, hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Maka hari ini terakhir pula presentasi untuk materi. Sesuai dengan Bapak sampaikan tadi bahwa masih ada 5 orang lagi yang akan tampil dan harus tuntas pada hari ini semuanya. Yang akan tampil itu yang pertama adalah Kusrini, kemudian yang kedua si Fitri, yang ketiga Fitri Kurnia, yang keempat Jatan Ali, dan yang kelima adalah Rahmat Ali. Jadi yang 5 orang ini harus standby pada hari ini untuk memaparkan materinya. Waktunya masing-masing Bapak berikan waktu maksimal 15 menit. Jadi 15 menit maksimal memaparkan materinya. Kemudian setelah selesai pemateri yang pertama, maka dilanjutkan dengan pemateri yang kedua. Jadi sampai seterusnya, jadi kita berikan waktu untuk kelima presenter untuk menjelaskan materinya sampai selesai. Kemudian ketika nanti masih ada waktu, maka baru diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan ke masing-masing presenter. Jadi semuanya menjelaskan terlebih dahulu, baru nanti mengajukan pertanyaan dan kita lakukan diskusi. Baik, pada hari ini agar acara dan perkuliahan kita daring pada hari ini berjalan lancar dan dari Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan kita mulai perkuliahan kita yang akan tampil pertama kali untuk mempresentasikan makalahnya yang sudah bergabung dengan kita, Fitri Kurnia Anissa. Kepada Fitri Kurnia Anissa, kami berikan waktu 15 menit maksimal untuk memaparkan dan menjelaskan materinya di hadapan kita bersama. 15 menit habis, nanti lanjut dengan pemateri berikutnya. Kita habiskan semuanya dulu, baru nanti mengajukan pertanyaan. Fitri Kurnia Anissa diperbolehkan menampakkan wajahnya. Kalau memang nanti bisa ditampilkan materinya melalui slide kita ini, silakan nanti ditampilkan, dipresentasikan di Google Meet ini. Kalau memang tidak bisa, boleh dikirimkan materi itu di grup WhatsApp kelas kita. Oke? Baik. Oke, dipersilakan kepada Fitri Kurnia Anissa 10 menit, 15 menit dari sekarang. Sebelumnya saya kirimkan dulu ya Pak, lewat WA saja. Iya, silakan kirim di grup kita materinya. Coba si Ricci dihidupkan mikrofonnya. Rahmat Ali Tanjung ini nggak pernah nampak Bapak di Google Meet ini. Siapa? Ricci. Gimana kabarnya? Ricci, dengar suara Bapak Ricci? Oh, dengar Pak. Gimana dengan Pak Rahmat Ali Tanjung ini?
Apakah Itu masih kuliah lagi atau tidak? masih Kalau nggak kuliah kuliah, lagi, Pak. nah, tapi tidak pernah muncul. Udah berapa kali kita menggunakan Google Meet, tidak pernah muncul ya. Kurang tahu juga lah Pak kalau alasan dia jarang muncul itu kenapa. Sebab dengan dosen lain juga kayak gitu. Hilang-hilang timbul juga. Ini belum pernah muncul sama Bapak nih. Yang ada di grup WA pernah beberapa kali kan mengisi absen saja kan. Mengisi Iya. terhadir aja. Sudah ada di daftar hadirnya, sudah ada memang sudah 5 kali. Bapak checklist ini 10 absennya. Kalau si Jatan tadi, Jatan absennya sama Bapak baru 6 kali checklistnya. Berarti baru 3 kali pertemuan. Itu pun hanya mengisi absen di grup WA saja. Iya. Jadi ini tolong juga disampaikan siapa Angela Ricci dengan teman-teman yang lain untuk Jatan Ali dan Rahmat Ali ini, karena ini adalah pertemuan terakhir. Kalau memang hari ini nggak muncul juga, nggak bisa juga presentasi, ya udah, nanti dianggap tidak kuliah dengan Bapak. Nah, karena nampaknya agak-agak remeh aja nampaknya. Ya harus sama lah. Kalau memang semuanya kawan yang lain tampil juga harus tampil. Kalau kawan aktif kuliah, jangan yang lain juga harus ikut aktif kuliah. Saya tolong rekomendasikan ya Ricci ya. Kalau ini pertemuan Oke, terakhir Pak. kita nih. Oke, dipersilakan kepada Fitri Kurniansyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Konsep Dasar Perkembangan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang A, konsep dasar tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian bahasa Indonesia. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Nah, pendidikan bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang perlu diajarkan kepada siswa di sekolah. Oleh karena itu, mata pelajaran bahasa Indonesia diberikan sejak usia dini, karena dari situ diharapkan mampu menguasai, memahami, dan dapat mengimplementasikan keterampilan berbahasanya. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri atau karakteristik dari bahasa. Ciri yang paling umum dari bahasa adalah bahasa itu berupa bunyi, kemudian bahasa itu adalah suatu sistem dan bahasa itu bermakna. Nah, ada lagi beberapa ciri ataupun karakteristik dari bahasa yaitu yang pertama arbitrer, yang kedua produktif, yang ketiga dinamis. Nah, yang bersifat arbitrer itu atau manasuka, maksudnya adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkan. Sebagai contoh, kata gajah melambangkan seekor binatang besar berkaki 4 dan memiliki belalai serta gading. Nah, yang kedua, bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Misalnya A, I, K, dan T. Dari 4 fenom tersebut, kita hasilkan satuan-satuan bahasa menjadi ikat, kiat, dan kait. Nah, yang ketiga yaitu bahasa bersifat dinamis. Bahasa tidak terlepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Jadi bahasa itu bersifat dinamis ya. Selanjutnya, bahasa itu bersifat beragam atau bervariasi. Nah, anggota masyarakat, suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budayanya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi-fungsi bahasa Indonesia. Yaitu ada yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara,
Yang kedua, bahasa resmi negara. Yang ketiga, bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Dan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan sosial teknologi. Baik, yang selanjutnya yang kedua, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan tujuannya, yaitu fungsi praktis, fungsi kultural, dan fungsi artistik, fungsi edukatif, dan fungsi politis. Yang keempat, ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan mencangkup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi yang A, aspek mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca, aspek menulis, kesastraan, dan kosakata. Selanjutnya yang B, konsep dasar sastra. Yang pertama, sastra merupakan salah satu hasil dari cipta rasa dan karsa manusia. Nah, sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Yang kedua, ciri-ciri sastra. Ciri-cirinya yaitu ada isinya itu menggambarkan manusia dan berbagai persoalannya. Yang kedua, bahasanya yang indah atau juga tertata baik. Yang ketiga, gaya penyajiannya yang menarik dan berkesan di hati pembacanya maupun pendengarnya. Yang ketiga yaitu kaidah sastra. Waluyo 1994 mengatakan bahwa kaidah sastra atau daya tarik sastra terdapat pada unsur-unsur karya sastra tersebut. Yang keempat yaitu wilayah studi sastra. Yang merupakan 3 cabang studi sastra itu adalah teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Yang kelima, wilayah kesustraan, yaitu ada wilayah penciptaan sastra, yang kedua, wilayah penelitian sastra, yang ketiga, wilayah penikmat sastra. Baiklah, sekian hasil materi saya. Apabila ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, baik Fitri Kurnia Anisya. Untuk sesi pertanyaan nanti kita buka ketika presentasi dari 5 presenter setelah selesai. Jadi untuk yang audiens yang lainnya, silakan disiapkan pertanyaan untuk Fitri Kurnia Anisya, tapi belum diajukan sekarang. Diajukan nanti ketika seluruh presenter telah selesai memaparkan makalahnya. Jadi nanti untuk Fitri Kurnia Anisya siap nanti untuk menerima pertanyaan. Oke, baik. Kita lanjut presentasi berikutnya dari si Fitri Bahar. Oke, dipersilakan kepada si Fitri Bahar untuk memaparkan materi makalahnya di hadapan kita bersama, dan slide-nya ataupun materinya boleh dikirim di grup kita, atau kalau bisa ditampilkan di sini itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, minimal dikirim di grup WhatsApp kita. Oke, dipersilakan kepada si Fitri Bahar, maksimal waktu 15 menit dari sekarang. Dibaca dulu, Pak. Ya, silakan apa si Fitri? Dibaca dulu atau dikirim? Dikirim dulu. Dikirim supaya nanti kawan-kawan bisa kawan-kawan bisa memahami tentang apa yang si Fitri sampaikan. Si Kusrini tadi udah bergabung tadi Kusrini ya. Nah, setelah ini nanti saya siap Kusrini ya untuk tampil.
Gimana Sepitris? Ya Belum Pak, sam- kirim Pak. Nah, kirim ya. Kirim. Oke. Sepitri. Oke. Sudah terkirim dan sudah kami terima. Silakan Sepitri jelaskan dalam paparan dirinya di rapat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Si Fitri akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul tentang konsep dasar pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Konsep dasar pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana kegiatan belajar, mengajar, dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Setelah itu definisi pendidikan karakter dalam setting sekolah, yaitu sebagai pembelajaran yang mengajar pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu. Bahasa adalah budaya inilah yang menjadi sorotan masyarakat. Bahasa merupakan ciri dari budaya suatu daerah atau personal yang ada dalam diri seseorang. Bagaimana jika budaya salah satu masyarakat menjadi suatu hal yang sulit diterima masyarakat, bisa jadi karena salah satu faktor yaitu bahasa yang kurang tepat, dan itu bisa terjadi pada anak didik kita. Setelah itu, hubungan pendidikan karakter dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pendidikan karakter mulai digunakan di era Muhammad Poesma dalam artikelnya menyatakan tujuan dalam untuk karakter yang terwujud dalam tujuan esensial subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Karakter menjadi identitas yang mengatasi kontingen yang selalu ada, mencerminkan bangsa yang notabene komunikasi mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku manusia. Hubungan pendidikan karakter dan pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat sama penting. Hal itu dikarenakan antara keduanya memiliki karakter satu sama lain, baik komunikasi secara tulis maupun lisan. Hal ini dapat dilihat dari pemakalah bahasa dalam masyarakat yang dapat dibuktikan pada penulisan karya ilmiah seperti ringkasan buku, makalah, seminar, skripsi, tesis, dan disertasi. Semua karya tersebut sebagai wujud komunikasi tulis dalam dunia akademik. Pendidikan karakter dengan proses pembelajaran bahasa Indonesia memiliki hubungan satu dengan lain. Pendidikan karakter terkadang dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia terdapat nilai-nilai pendidikan karakter, diantaranya kejujuran,
loyalitas, sopan santun, dan rasional. Pendidikan berbasis karakter merupakan salah satu upaya dalam pembaharuan di dunia pendidikan. Besar pengaruhnya penanaman karakter pada anak dianggap sebagai hal pokok. Hal ini mengisahkan bahwa mutu pendidikan sangat penting untuk ditingkatkan. Ada dasar dalam pendidikan karakter. Yang pertama, karakter interior, di mana setiap tindakan diukur berdasar nilai. Yang kedua, koherensi, yang beranian membuat seseorang teguh pada prinsip. Yang ketiga, otonomi, di mana seorang menginternalisasikan dari luar. Yang keempat, keteguhan dan kesetiaan. Yang kedua, nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, penguasaan bahasa yang pasif. Yang A, mendengarkan. Mendengar adalah mengarahkan perhatian dengan sengaja kepada suatu suara atau menangkap pikiran orang yang berbicara dengan alat pendengaran kita dengan tepat dan teratur. Yang B, membaca. Membaca adalah menangkap pikiran dan perasaan orang lain dengan perantara tulisan. Membaca hakikatnya adalah sesuatu yang rumit, yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, fisik, dan mengkognitif. Selanjutnya adalah tujuan membaca, yaitu menangkap bahasa yang tertulis dengan tepat dan teratur. Lebih rincinya, tujuan membaca sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui atau memahami isi pesan yang terkandung dalam suatu bacaan. Yang kedua, Murrow 1981 mengatakan bahwa tujuan membaca ialah untuk mencari informasi. Selanjutnya, adapun manfaat dari faedah membaca. Yang pertama, membaca mengambil tempat sebagai pembantu bagi seluruh mata pelajaran, khususnya bahasa Indonesia. Yang kedua, mempunyai nilai praktis. Yang ketiga, sebagai penghibur. Yang keempat, memperbaiki akhlak dan menilai beragama. Selanjutnya, bernilai fungsional. Nilai pendidikan karakter yang tergandung dalam baca pada pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya adalah bisa menghargai karya orang lain, kreatif, tanggung jawab, rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang positif. Peran bahasa dalam membangun karakter bangsa tidak akan optimal jika kemampuan berbahasa Indonesia masih rendah. Yang menguasai bahasa Indonesia aktif terdiri dari A. Percakapan cakap. Cakap maksudnya melahirkan pikiran dan perasaan yang teratur dengan menggunakan bahasa lisan. Yang kedua, mengarang atau menulis. Mengarang adalah melahirkan pikiran dan perasaan dengan cara yang teratur dan dituliskan dalam bahasa tulisan. Tujuan dari mengarang adalah memperkarya bahasa pasif dan aktif. Yang kedua, melahirkan pikiran dan perasaan dengan lebih teratur secara tertulis. Yang ketiga, latihan memapar pengalaman-pengalaman yang tepat. Yang keempat, latihan menggunakan ejaan yang tepat. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, berkaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah, beberapa nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat diimplementasikan diantaranya adalah keberanian, kejujuran, bertanggung jawab, kreatif, rasional, tidak egois. Sampai di sini dulu hasil pemaparan makalah saya. Mungkin dari kawan-kawan sudah membaca, mungkin ada dari pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih kepada Si Fitri Bahar. Pertanyaan nanti saja diajukan ketika setelah selesai semua mempresentasikan materinya. Baik, kita lanjut untuk presenter yang ketiga. Oke, kita silakan kepada Kusrini Hidayati memaparkan materinya di hadapan kita bersama. 15 menit dari sekarang
Kusrini Hidayati tampilkan wajahnya. Oke, Kusrini silakan dengan materinya dulu ke grup WA kita. Dengar suara Bapak Kusrini? Dengar? Coba tes di suara Kusrini. Tidak ada suaranya, dengar? Sama Bapak tidak terdengar suara Kusrini. Coba tes lagi. Yang lain ada yang dengar suara Kusrini? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ada dengar, Pak. Pakai headphone Mbak Rini. Pakai handset. Ya, pakai handset, handsfree. Tuh Agus pakai peci merah dia ya. Agus tuh nama di Google Map-nya Anto Onial. Ya, Anto Onial. Oke. Oke, kita tunggu sejenak Kusrini Hidayati untuk mempersiapkan penjelasan materinya di hadapan kita bersama. Setelah ini nanti oke. Coba Kusrini. Juga tidak ada dengar suaranya. Yang lainnya dengar suara Kusrini? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ada apa dengan Kusrini? Coba diapakan volumenya, ditambah volumenya. Itu Kusrini pakai handphone atau pakai laptop? Pakai laptop. Laptop ya, Pak. Tambah volumenya Kusrini. Settingan mikrofonnya mungkin. Atau settingan mikrofonnya. Atau Kusrini kita itu dulu ya. Kusrini kita pending dulu sampai suaranya terdengar. Kita persilakan kepada Jatan Ali Siregar. Pandai-pandai kamu lah Jatan. Kamu jelaskan tentang apa judulnya, paparkan sama kami. Kami ingin mendengar suara merdunya si Jatan Ali Siregar. Karena sudah lama sekali kami tidak mendengarkan suara kamu. Jadi seperti apapun tampilannya kami akan dengarkan. Ya, oke, silakan kepada Jatan Ali Siregar memaparkan materinya di hadapan kita bersama. Waktu maksimal 15 menit. Oke, silakan si Jatan dihidupkan mikrofonnya. Kusrini di setel dulu ya mikrofonnya itu, mic-nya. Silakan Jatan. Hidupkan mikrofonnya Jatan. Pencet mikrofonnya. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Bentar, Pak. Si siapa Rahmat Ali Tanjung belum muncul juga ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Silakan. Seriani baru muncul ya. Kemana aja Seriani, susah jaringan ya. Habis ke rumah nenek tadi, Pak. Oh, rumah nenek. Coba Kusrini masih udah dengar suaranya belum? Bentar ya, Pak. Si Ali juga nampaknya belum siap nih. Iya, Pak. 15 menit lagi siap nih, Pak. Lama kali kami nunggu, habis pula waktu lagi.
Udah berapa lama Bapak suruh? 2 bulan yang lalu Bapak suruh kirimkan makalahnya. Sampai sekarang sudah mau selesai pertemuan kita terakhir pertemuan hari ini. Kamu nggak muncul-muncul. Pas muncul nggak ada pula materinya. Aneh kamu ya. Kan sesuai dengan Bapak sampaikan tadi, kalau demo kamu nomor 1. Saya demo. Itu pun aksi damai. Tapi kalau belajar nomor sepatu. Nomor sepatu, Pak ya. Ya, nomor sepatu. Tahu nomor sepatu seperti apa? 38, Pak. Nomor sepatu Nah. Ali, Pak. Jatan. Tapi siap nih Pak hari ini, Pak. Serius, Pak. Ali tanggung jawab, Pak. Bapak sudah lama ngajar kamu, Jatan. Dari semester 1 lagi, Jatan. Tahu Bapak karakter kamu seperti apa. Orangnya ada, Pak? Gimana aku Sri nih? Nampaknya aku Sri ini juga nggak ada suara. Oke, baik. Aku Sri ini nggak bisa mengeluarkan suaranya. Sedangkan si Ali nggak siap materinya. Bapak nggak yakin nih, Ali ini siap. Jadi untuk Ali, kamu buat makalahnya. Bapak tunggu hari ini sampai sore nanti, sampai malam lah. Sampai jam 10 malam. Minimal untuk kamu 5 halaman isinya. Kamu tulis tangan di kertas APS, kemudian kamu foto atau kamu apa namanya itu, kamu scan, kemudian kirimkan ke Google Classroom kita. Ke grup WA aja Pak, ya Pak. Di Google Classroom nggak bisa? Enggak Pak, kurang pandai Ali Pak pakai Classroom Pak. Jarang Pak, jujur aja Pak. Oke lah, kalau kamu udah jujur lah, kirim ke grup WA saja. 5 halaman minimal, ditulis tangan oleh kamu sendiri. Ya Pak, tapi judulnya diganti apa? Soalnya Ali lupa judul Ali Pak. Ya Allah. Coba siapa? Ricci, sebutkan judulnya Ali siapa? Apa? Siapa yang tahu judulnya Ali? Judulnya untuk Ali. Bentar Pak, dilihat dulu Pak. Ya. Kasih Ricci. Oke, jadi nanti Ali kamu koordinasi sama Ricci apa judul jatah kamu dan Bapak terima paling lambat jam 10 malam nanti. Oke? Siap Pak. Kemudian untuk Kusrini, karena sebenarnya materi sudah ada, tapi karena tidak ada suara, mungkin teknis di pengaturan suaranya tidak bisa. Jadi untuk Kusrini, di video saja nanti, kamu buat video sendiri. Padahal siapa juga? Lupa. Jadi Ali. Aduh, padahal pakai video Pak. Ali nanti setelah selesai materinya itu, kamu video diri kamu sendiri pakai handphone kayak gitu video, kemudian kamu kirimkan video tersebut dan materinya di grup kita. Begitupun dengan Kusrini karena materinya sudah ada, Kusrini nanti buat video sendiri, di video diri sendiri gini, selfie modelnya atau seperti apapun model, pokoknya nampak wajahnya juga dikirim di grup kita. Termasuk nanti yang tadi Tanjung. Pak. Videonya durasi berapa menit dan isinya apa, Pak? Tentang pembahasan, Pak? Iya, isinya tentang pembahasan yang kamu buat nanti. Durasinya, Pak, sesuai tugas, Pak? Iya, sesuai tugas. Kalau memang butuh 10 menit, 5 menit, 5 menit. Minimal 5 menit. Kirim ke WA kita. Kalau nggak bisa kirim ke email Bapak atau ke WA grup Google Classroom kita. Jadi boleh di antara 3 itu. Boleh kamu kirim ke Google Classroom, boleh kamu kirim ke ke email Bapak, atau boleh kamu kirim ke WhatsApp. Begitupun dengan Kusrini dengan Rahmat Ali Tanjung. Ketiga-tiganya seperti itu. Bapak terima sampai jam 10 malam nanti, ya. Ya Pak, makasih Pak.
Nah, selalu seperti itu kamu ya. Oke, Enggak, baik. Pak. Sekarang kita berikan kesempatan kepada audiens yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Cukup maksimal 2 pertanyaan saja. 2 pertanyaan untuk si Fitri dan 2 pertanyaan untuk Fitri Kurnia Anissa. Dan sebutkan siapa nama yang bertanya. Dipersilakan. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada si Fitri dengan Fitri Kurnia Anissa. Saya Pak, Angela Pak. Angela Ricci, mengajukan pertanyaan. Fitri Kurnia. Iya, silakan. Fitri dengar suaranya? Iya, dengar. Ya. Jadi gini, tadi kan Fitri ada menyebutkan fungsi bahasa Indonesia berdasarkan tujuannya. Terus Ya. ada beberapa poin itu tadi. Tadi karena kurang jelas, bisa dijelaskan lagi gitu. Yang Baik. bagian fungsi. Ya, terima kasih kepada Ricci. Apakah dari teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Tahan ya, Fitri. Ya, Ali. Tahan. Apa tahan kali? Ini Pak mau bikin apa Pak pertanyaan Pak? Ya, silakan aja ke pertanyaan Ali. Ini sudah. Ini Bapak sambil apa ya? Sambil mengoreksi proposal ya. Ini proposal mahasiswa semester 7 untuk menyelesaikan sarjananya ya. Untuk sisi Fitri Pak, ada pertanyaan Pak. Nah, silakan Ali. Pak. Si Fitri cek. Sudah diperbaiki yang pas kemarin. Iya, Lia, Pak. Ya. Ali mau bertanya, Fit. Apa? Coba jelaskan, Fit. Tadi yang nomor 3 kan, apa itu? Otonomi di mana seseorang menghasilkan aturan dari luar. Maksudnya gimana itu, Fit? Yang mana tuh? Ciri-ciri dasar dalam pendidikan karakter, Fit. Ciri-ciri yang 4 itu, Fit. Yang nomor 3 itu maksudnya gimana tuh? Oke. Nampak, Fit? Kalau kontekstual ini dimiringkan, teaching juga dimiringkan pakai spasi. Kontekstual, spasi, teaching, bukan miring nih. Teaching ini kan bahasa Inggris nih. Iya. Jadi ini kontekstual, teaching. Nah, ini dia apa? Enggak miring, Pak. Dan miring tuh. Miring ya? Miring. Tapi enggak spasi. Oi. Pasti, Pak. Spasi ya? Nampak pertanyaannya, Fit. Bisa kalau apa diperbaiki lagi. Yang ada 4 ciri dasar pendidikan Iya, karakter. yang nomor 3-nya otonomi itu. Sama Pak Inggris. Seorang menginternalisasi aturan dari luar kan? Iya, jelaskan dulu ya, Fit. Iya Pak, koordinasi dulu. Kapan datang nggak beliau? 3 aja kan? Iya, nomor 3 ada, Fit. Iya. Oke, thank you, Fit. Yuk, sama. Thank you. Andai kamu bilang thank you ya. Oh, terima kasih si Fitri. Enggak apa-apa, bagus lah thank you lagi. Oh, bagusan lagi, thank you ya, Pak. Kamu kan belajar sama Pak bahasa Inggris ya kan? Oh iya, Pak, waktu semester 1, Pak ya. Oh iya. Dari luar. Saya Prinia, ingin bertanya kepada si Fitri. Si Fitri. Tunggu, Prin.
tunggu Pri. Dia judul makalah si Fitri kan konsep dasar pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, yang saya tanyakan, coba sebutkan contoh pendidikan karakter di sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa dan sastra. Apa tadi? Coba sebutkan contoh pendidikan karakter di sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa dan sastra. Contoh pendidikan karakter ya, Prin? Ya, sebutkan contoh pendidikan karakter di sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa dan sastra. Berapa sekarang? Jelas, Pit, pertanyaannya? Jelas, Prin. Dia contohnya aja kan? Ya, contoh pendidikan karakter di sekolah itu yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa dan sastra itu seperti apa gitu. Apa contohnya gitu. Jelas, Pit, pertanyaannya? Siapa itu? Lagi masuk, Bang. Satu, dua, tiga, empat, lima. 5 kali dengan Bapak. Oke, so Bapak sudah ACC. Silakan nanti teruskan lagi kepada PMI 1. Satu Pak Yundri ya. Nah, nanti Pak. kalau sudah ACC beliau, kita bisa dapat kosong. Oke, berarti ini meskipun sudah ACC Bapak, ini belum sempurna ini. Ya, belum pintar ya. Nah, Ya, mèo. Nah, masih dah.
Baik, tadi sudah ada 2 orang yang mengajukan pertanyaan kepada siapa tadi? Kepada si Fitri ya. Fitri, Iya, Fitri Pak. satu, Pak. Kepada Fitri, si Fitri berapa pertanyaan? Si Fitri 2, Pak. Si Fitri 2. Di sama Fitri Jatan Ali Kurnianisa. sama Prinia. Sama Fitri Kurnianisa berapa orang? Saya baru 1, Pak Ricci tadi. Oh ya, ada apa-apa. Ya, silakan dijawab pertanyaan temannya tersebut. Ya, silakan Fitri atau Fitri Kurnianisa menjawab. Ya, dia ya. Ya, si Fitri dengan Fitri Kurnianisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Angela Ricci, Pak. Iya, silakan. Tadi yang ditanyakan sama Ricci itu fungsi bahasa Indonesia berdasarkan tujuannya. Nah, dia minta dijelaskan gitu. Ya, silakan. Nah, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan tujuannya itu ada beberapa, yaitu ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi praktis. Maksud fungsi praktis ini bahasa digunakan untuk berkomunikasi antar sesama dalam kehidupan. Nah, fungsi praktis ini jadi bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi gitu. Jadi praktis. Nah, bahasa yang kita gunakan praktis gitu. Kita berkomunikasi dengan Kopinya di atas di atas ada nama Waldi kan? Itu kopi itu. Di bawah ada buka. Itu panas itu. Pakai gelas ya. Selanjutnya yang kedua itu ada fungsi kultural. Nah, fungsi kultural ini bahasa untuk menyebarluaskan dan mengembangkan kebudayaan. Nah, jadi dari bahasa kita dapat mengembangkan kebudayaan, menyebarkan kebudayaan seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi artistik. Bahasa yang digunakan merupakan alat untuk menyampaikan keindahan dan estetika manusia melalui seni dan karya. Contohnya kayak puisi, kayak pantun, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi edukatif. Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan dan mengembangkan ilmu teknologi. Nah, dari bahasa kita dapat menyampaikan atau menyebarkan, mengembangkan ilmu teknologi tadi. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk menyelenggarakan administrasi negara dan menjalankan pemerintahan. Nah, itu dari tadi yang ada beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai tujuannya. Tadi dari Ricci. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya dan menjelaskan kembali. Alhamdulillah ada dapat saya. Ya. Bagaimana si Ricci udah? Alhamdulillah udah, Kak. Tadi karena nggak jelas aja tadi kan, jadi minta dijelaskan lagi. Gitu. Oh iya. Berarti udah minta penjelasan Fitri Kurnianisanya. Udah, Pak. Terima kasih, Fitri. Iya, sama-sama. Silakan dilanjutkan jawaban berikutnya. Fitri Kurnianisa atau si Fitri Bahar. Saya baru 1, Pak, tadi yang bertanya. Oh, baru 1. Iya. Fitri ya. Si Fitri pertanyaan ya. Ali tadi bertanya sama si Fitri. Si Fitri, Pak. Ya. Kamu jarang-jarang masuk tapi luar biasa pertanyaan kamu ini ya. Aduh, Pak, ini karena malasnya, Pak. Itulah, malas itu harus dibuang. Kenapa harus kamu pelihara malas itu? Harus dipelihara tuh ayam, kambing, kerbau itu banyak ada. Itu malas mau pelihara nggak ada gunanya. Tapi nggak malas lagi, Pak. Udah semangat nih, Pak. Harus semangat lah. Kamu ini kan calon sarjana nih.
Iya, Pak. Calon sarjana jadi calon suami kan? Iya, Jadi Pak. harus semangat. Amin. Amin. Ali. Berapa kali pertemuan? 3 kali masuk Bapak. Luar biasa kembali. Itulah Bapak bilang, kalau untuk orasi, kalau untuk kampanye, atau untuk demo, kamu nomor 1. Kalau untuk kuliah nomor berapa? Nomor 1. Itu motivasi untuk kamu. Iya, Pak. Bapak harus menantang kamu. Iya, Pak. Kamu ini Ali tangkap motivasi Bapak. calon pemimpin. Ya. Oke, silakan si Fitri Bahar. Ini Ali sudah gak sabar menerima jawaban dari si Fitri. Si Fitri masih aktif kan? Masih, Pak. Enggak, Fitri Bapak tanya bukan Ali. Masih, Pak. Nah, silakan si Fitri. Amari sih, oh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ali. Yang Ya. mana pertanyaannya itu coba jelaskan tentang otonomi yang ada 4 ciri khas dalam pendidikan karakter tuh ya. Iya, Pit. Nah, di situ kan ada 4 karakter interior di mana setiap tindakan diukur berdasar nilai. Yang kedua, koherensi yang keberanian membuat seorang teguh pada prinsip. Yang ketiga, otonomi di mana seorang menginternalisasikan aturan dari luar. Otonomi itu kan berasal dari bahasa Yunani atau tos, artinya sendiri, dan yang berarti hukum atau aturan dan memerintah sendiri. Jadi aturan itu kalau mempunyai aturan sendiri dia. Jadi, Pit, maksudnya gini, Pit. Mengantisipasikan dari otonomi dari luar katanya kan. Jelaskan dulu kenapa dia enggak, Pit? Nah, tadi pembahasan. Yang Ali tanya tuh otonomi luar itu. Maksud dari otonomi di luar itu. Iya, Pak. Jadi kan, Pak, kalau otonomi dari luar kan, Pak, si Fitri jelaskan, Pak, dari otonomi aturan sendirinya katanya, Pak. Silakan si Fitri. Baik. Ali yang mana yang di luar tadi kan, Ali? Apa? Yang aturan dari luar kan? Iya. Iya. Kalau otonomi itu kan berasal dari bahasa Yunani, autos itu. Ya, silakan tampilkan wajahnya si Fitri. Si Fitri yang lain juga tampilkan wajahnya. Supaya puas jawaban oleh si Ali. Coba bisa tampil wajahnya si Fitri. Oke, lanjut. Nah, iya. Nah, ini Ali sudah rindu nih, lihat wajah-wajah. Karena Ali ini kan jarang bergabung kan. Coba lanjut si Fitri. Di sini kan kita mengetahui tentang apa itu otonomi dulu ya. Otonomi itu berasal dari bahasa Yunani atau autos, artinya sendiri, dan nomos yang berarti hukum atau aturan dan memerintah sendiri. Jadi kalau yang dari luar itu dia kan mempunyai aturan sendiri atau mempunyai kewenangan atau mengurus kepentingan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita menggunakan aturan dari luar, berarti orang luar tuh Apa tuh? Jujur kurang jelasnya, ada serius. Kamu jangan nazar pula si Fitri itu.
Enggak, Pak. Mempunyai aturan sendiri, dia mempunyai kewenangan dan mengurus kepentingan tempat sendiri. Kalau yang di luar tuh. Pit, bukan definisi dari arti otonomi, Pit, yang dijelaskan. Cuman penjelasannya yang nomor 3 itu adanya, Pit. Rangkum semuanya. Gitu ya. Ini ke bahasa Yunani ya aturan lah, aturan itu. Oh, bekok lah. Dan online gini. Online. Ada yang bisa membantu si Fitri? Mungkin si Saryani, Rici, Fitri Kurnia Anissa, Kusrini, Prinia atau Indra. Indra baru nampak wajahnya Bapak hari ini. Agus sudah nampak tadi, tapi udah hilang pula Agus nih. Silakan yang lain. Boleh menambahkan atau membantu. Atau boleh lagi lanjutkan si Fitri. Terputus ya. Kalau yang bersuara lagi. Bentar Pak, lagi dibaca punya si Fitri Pak. Oh ya. Yang dimaksudkan si Ali tadi. Iya Pak, lagi dibaca Pak. Iya. Kalau enggak, Pak, kalau boleh Ali minta Pak ganti judul aja lah, Ali, Pak. Apa Ali kok judul? Udah dapat kan judulnya kan? Belum, Pak. Kau usah judul kemarin aja. Ngapain harus diganti? Jadi kok ada videonya, Pak? Mana Min tadi? Sebentar ya. Ya, Pak. Rici. Apa Li? Apa judul Kuci? Lupa. Tunggu, belum dicari tadi. Hilang catatannya. Coba dilihat Bang Ali di grup pejuang tuh, di scroll ke bawah lagi. Jauh. Soalnya kan waktu itu kita pakai list gitu judulnya. Iya, tapi aduh. Nggak tahu di mana. Iya, soalnya waktu itu kan pakai list kita. Coba tengok di grup pejuang, di situ dia kemarin tuh. Semua judulnya. Ya Ali juga belum dapat judul Ali. Belum, Pak. Oh, Ali. Oke, Bapak ganti aja nanti judul untuk kamu nanti. Ya. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, silakan yang bantu
Pertanyaan siapa tadi? Pertanyaan Ali tadi? Yang bantu jawaban dari Fitri Kurnianisa. Bukan, si Fitri ya. Si Fitri, Pak. Si Fitri ya. Ya ayyuhan nabi. Pertanyaan Ali tadi apa, Li? Yang nomor Iya, Li. 3, 4 ciri-ciri Iya. apa? Ciri-ciri apa? Jelas lagi, Li. Apa? Coba jelaskan lagi. Oh, santai ya, biar lebih enak. Kamu jelas-jelas lah bertanya nih Ali. Bingung pula orang. Ali, Ah, pertanyaan Ali tadi itu kan tentang otonomi itu kan? iya, kan gini kan, ada 4 ciri-ciri dasar dalam pendidikan karakter, kan? Habis itu yang nomor 3-nya ada situ otonomi, di mana seseorang menginternalisasikan Menginternalisasikan tuh. menginternalisasikan aturan dari luar. Maksudnya dari otonomi di mana otonomi menginternalisasikan aturan dari luar itu kayak mana? Kalau menurut saya tangkap ya, Li, maksudnya ada, kalau yang saya tangkap ya, tadi baca sekilas tadi, maksudnya menginternalisasikan aturan dari luar itu, maksudnya ada aturan atau hal sesuatu dari luar, tapi dia menginternalkan, memasukkan ke dalam dirinya itu secara sadar gitu, aturan-aturan dari luar itu. Maksudnya aturan dari luar itu misalnya kayak sikap-sikap apa aja yang dia perhatikan di sekitar dia, kayak gitu. Coba contoh realnya seperti apa, Ricci? Contoh real maksudnya kita di sekolah lah. Pokoknya di misalnya kayak dia belajar dari pengalaman orang lain gitu. Misalnya tuh dia kayak belajar dari pengalaman orang lain gitu. Gini, Li. Boleh. Sini kan salah satu ciri-ciri dasar dalam pendidikan karakter itu yang ditanyakan otonomi. Nampakkan wajah-wajah. Nah, screen-nya. Nampak wajah. Semangat Ali menerima jawabannya kan. Gini. Itu kan. Ciri-ciri dasar dalam pendidikan karakter yang Ali tanyakan yang nomor 3, yang otonomi, di mana seseorang menginternalisasikan aturan dari luar. Nah, otonomi itu kan sama dengan hak atau wewenang gitu kan. Jadi seseorang itu berhak atau berhak menginternalisasikan atau mendalami aturan dari luar itu gitu. Dia punya hak gitu. Itu merupakan salah satu ciri dasar dalam pendidikan karakter. Kalau menurut yang saya tangkap sih seperti itu. Ali, saya mau ngasih jawaban juga menurut Sari ya. Tadi Ali menanyakan di poin 3 ya. Otonomi di mana seseorang menginternalisasikan aturan dari luar. Jadi maksudnya tuh gini, Ali. Jadi kalau seseorang itu kan mempunyai wewenang gitu kan, untuk menyeimbangkan. Internalisasi itu menyeimbangkan gitu. Misalnya dari gurunya dia dididik karakternya dengan baik gitu. Sementara di lingkungan rumahnya atau di lingkungan keluarganya, lingkungannya itu tidak mencerminkan karakter yang baik gitu. Jadi bagaimana seorang anak itu menyeimbangkan gitu, menginternalisasikan karakter yang baik itu dengan karakter yang jahat gitu kan. Jadi kita sebagai guru memberi arahan gitu, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Apa dampaknya seperti itu? Menurut Sari sih. Oke, mantap. Jadi dari jawaban 3 orang teman-temannya Ali,
dari Ricci, dari Prinia, dari Saryani, dan juga dari si Fitri tadinya. Apa rasa itu sudah cukup lengkap gitu ya? Nah, Udah lengkap Pak, cuman tinggal menggabungkan aja Ali Pak. Iya, terserah kamu lah mau gabung-gabungkan terserah. Intinya di situ intinya apakah nanti tentang keberadaan, bapaknya kita sebagai guru dan siswa itu di sekolah nanti harus seimbang nanti di internal rumahnya atau di eksternal, jadi harus menyambung. Jadi dapat ilmu dari luar, ya bapaknya siswa dapat pemainnya dari luar. Kemudian boleh juga nanti diterapkan di sekolah. Kemudian orang tua juga akan mengayomi. Jadi ada hak-hak dari siswa itu mendapatkan ilmu dari luar, dari eksternal. Kemudian juga dia akan berhak untuk dapat ilmu-ilmu itu dari internal. Apakah internalnya dari orang tua, keluarga, atau dari guru sendiri. Ya, oke. Itu untuk tambah sedikit untuk pertanyaan si Ali. Ya, Bapak cukup karena waktu kita sudah menit. Jadi memang kalau kita belajar sebenarnya dan diskusi dengan baik, kita kekurangan waktu sebenarnya, kekurangan jam kita. Apalagi kalau sudah ada Ali, data Ali ini gabung di grup ini, gabung di ini semakin asik, semakin semangat diskusi. Ya, karena dia aja kan. Oke, jadi baik untuk hari ini sekian. Jadi terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi untuk pertemuan kita hari ini adalah pertemuan terakhir dengan mata kuliah metodologi pengembangan kemampuan bahasa tingkat MI. Jadi hari ini adalah pertemuan terakhir kita dan untuk jadwal ujian itu akan diinformasikan di grup WA. Jadi untuk Ali nanti Bapak kirimkan nanti, atau kalau seandainya ada judul yang lama boleh minta judul yang lama. Kalau nggak ada judulnya lama, Bapak kirimkan judul yang baru untuk Ali. Dan juga untuk Kusrini dan Ali dan Rahmat Ali, silakan nanti dikirimkan video materinya ke grup atau ke Google Classroom. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.